Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan bahas alur cerita film anyar keluaran tahun 2024 yang berjudul Naah Saami Rangga. Film ini mengisahkan seorang anak yatim piatu yang menjadi cowok paling jagoan yang sangat ditakuti oleh preman-preman manapun. Sampai suatu hari, adik angkatnya yang sangat dia sayangi mati terbunuh. Terbakar emosi, dia pun balas dendam dengan cara yang sangat menyakitkan. Mau tahu gak keseruan film ini? Gaskui bemper Om Brewok Story. Tahun 63 diperlihatkan sebuah desa miskin. Di salah satu rumah ada ibu-ibu yang lagi memasak. Tapi dia kaget banget karena ada anak asing yang tiba-tiba memanggil dia ibu. Rupanya anak hilang yang bernama Kistaya ini belum makan selama beberapa hari. Melihat anak malang ini, tuh emak-emak pun menyuruh Kistaya untuk duduk dan makan bersama. Tak lama kemudian, anak dari tuh emak-emak juga datang. Anji pun bertanya, "Mama, ini siapa dia? Kah dia siapa?" Tapi emak tidak menjawab dan menyuruh si Anji untuk ikut makan bersama. Nah, pas si Anji keselak tulang ikan, Kistaya pun langsung sigap ngasih si Anji ini minum. Dari situlah dua anak ini pun malah menjadi dekat. Rupanya Kistaya ini adalah anak yatim piatu yang terlantar. Karena nggak punya tempat tinggal dan sebatang kara, emak pun memperbolehkan Kistaya untuk tinggal bersama mereka. Walaupun mereka miskin, Anji dan Kistaya pun malah menjadi kakak beradik. Bahkan saking girangnya punya kakak baru, Kistaya pun sampai nyiumin si Anji. Anji pun sampai nyiumin si Kistaya. Muah, muah. Nah, di lain tempat diperlihatkan rentenir tamak yang bernama Ferada Raju. Om panggil Raju aja ya. Intinya sih, ini om-om medit sangat mendewakan uang. Nah, karena meja Raju jebol, dia pun memanggil tukang kayu, yang mana itu adalah si Kistaya dan si Anji. Nah, pas ngebenerin meja, Kistaya melihat sosok cewek yang sangat cantik. Inikah yang dinamakan cinta pada pandangan pertama? Setelah selesai benerin meja, Anji pun minta bayaran jasa mereka, tapi Raju malah marah-marah. "Udah, untung gua belum nagih utang ibu kalian. Dah, pulang sana." Nah, ketika mau pulang, si Anji pun dipanggil sama cewek cantik tadi, yang ternyata adalah anak dari si Raju. Faralu yang baik hati, tidak sombong dan rajin menabung ini pun langsung ngasih uang jajannya ke Anji. Hitung-hitung sebagai jasa Anji dan Kistaya. Nah, dari pertemuan itulah Kistaya pun jadi semakin jatuh cinta sama si Faralu. Namun beberapa hari kemudian, pas si Anji lagi nato tangannya, mereka pun dikasih tahu kalau emak mereka tuh meninggal. Jelas aja mereka pun langsung berlarian ke rumah. Bangkeknya, pas lagi sedih-sedihnya itu, Raju malah datang. Dia bilang, "Kalau ini orang mati, terus yang mau membayar uang siapa ya? Sesuai perjanjian, rumah kalian akan aku sita." Mendengar itu, Kistaya pun menjadi emosi. Dia langsung masuk ke dalam dan mengambil pisau. Emak itu udah dianggap sebagai ibunya sendiri. Kalau ada orang yang berani mengusik rumah peninggalan emaknya itu, maka dia akan berurusan dengan si Kistaya. Di saat udah mau bacok-bacokan, datanglah seorang bapak-bapak yang cukup terpandang di desa. Orang-orang biasanya memanggil dengan sebutan Master. Melihat anak-anak malang ini, Master pun bilang kalau semua hutangnya emak akan ditanggung dan menyuruh Raju untuk pulang. Jelas saja Kistaya pun sangat berterima kasih kepada Master yang baik hati. Gak cuman itu, Master juga mengajak Anji dan si Kistaya untuk tinggal bersama dia di rumahnya. Tapi hal itu tidak disukai oleh anak-anaknya Master. Bahkan anak bontot Master yang bernama Dasu sampai dorong kursinya Kistaya karena si Kistaya itu bau orang miskin. Beberapa hari kemudian diperlihatkan si Anji yang laporan ke Kista. Dia bilang kalau Faralu itu akan segera ke sini. Rupanya Kista itu pengen ngasih sesuatu ke Faralu sebagai rasa cintanya. Nah, pas mau ngasih manuk-manukan, tiba-tiba malah ada mobil yang menculat dewek. Rupanya itu mobil milik Master. Tanpa aba-aba, Kistaya pun langsung melompat ke sungai untuk menyelamatkan Master. Rupanya Master itu ngebut karena hendak dibunuh massa. Ngelihat ada pistol di sana, Kista pun langsung menodongkan pistol itu ke orang-orang. Tahun 88, diperlihatkan kalau ada preman yang bernama Kisor datang ke kampung. Tujuannya datang untuk mencari pemuda yang bernama Baskar. Nah, pas sampai di rumahnya si Baskar, tuh mas-mas cupu pun langsung disergap. Rupanya Kisor ini ingin memperingatkan si Baskar jangan pernah deketin cewek dari kampungnya lagi. Anehnya, pas si Baskar mau dibawa sama si Kisor, babenya malah ngizinin, "Bawa aja bos, kasih pelajaran ya." Ngelihat itu, kakak iparnya si Kisor yang baru aja datang ke desa itu langsung teriak-teriak. Namun istri dan semua orang di sana malah kelihatan santai-santai aja. "Udah tuh, tenang toh, nggak usah bengak-bengok." Nah, pas di dalam sambil makan, bapaknya Baskar pun bilang kalau desa ini tuh di bawah perlindungan Master. Tapi yang paling sangar itu anak angkat Master adalah sahabat si Baskar, jadi tenang. Nah, di sisi lain diperlihatkan si Anji dan si Kistaya yang lagi asik main sepedaan. Di tengah jalan mereka pun dilaporin sama si Babli kalau Baskar itu lagi disiksa sama si Kisor. Nggak pakai lama, Kista pun langsung diantar sama si Babli langsung mendatangi Kisor dan anak buahnya.
Nah pas ngeliat si Kisor pun langsung jiper. Dia pun langsung bilang, kalau ini urusan pribadi aku loh ya, kamu gak usah ikut campur. Nah Babli juga bilang, kayaknya si Anji udah sampai di desanya si Kisor. Ternyata si Anji itu datang ke kampungnya Kisor, pengen ngasih tahu berita tentang kematian orang-orang bangke ini. Satu persatu rumah preman-preman karbitan ini pun dikasih info untuk nyiapin kain kafan. Kalau enggak seminim-minimnya nyiapin obat lah untuk keluarga mereka masing-masing. Bahkan Anji pun sampai ke tukang pijit. Bos lagi sepi ya bos, siap-siap bos, abis ini bakalan banyak pelanggan nih. Dan benar aja, pas si Kista ngamuk, para preman-preman ini pun langsung pada kepleh-kepleh. Lihat diri aja deh, seperti biasa berantem masa iya diceritain. Bentar, sungguh nggak ngotak sekali nyalain udutnya. Udah lah, lanjut. Habis itu joget. Nah, keesokan harinya Anji pun nanya, sebenarnya Baskar ini deketin siapa dari desa sebelah. Ya udah deh, Baskar pun cerita, kalau dulu itu pas masih jadi maba, dia ngeliat cewek cantik banget yang bernama Kumari. Dari pulpen jatuh, sedikit demi sedikit mereka pun menjadi semakin dekat. Kok si Kista ikutan nimbrung? Di sini Kista pun memperingatkan, jangan terlalu bucin, kalau gagal bisa stres. Jelas saja Baskar pun heran, Kista kan keren. Dia juga diidolain sama semua cewek-cewek di desa. Tapi kenapa sampai sekarang dia masih aja jomblo? Oh kamu belum tahu dia sih, kalau cinta Kista itu suci dan setia sepanjang hayat. Nggak lama kemudian diperlihatkan si Kista membawakan seserahan hadiah buat keluarga calon bininya si Anji. Bener aja, Kista yang macopol ini pun langsung dikerumunin sama cewek-cewek. Jangan bilang ini joget lagi nih ya. Udah lanjut. Nah di sana nggak sengaja Kista pun ngopeng emak-emak yang lagi ngegosip tentang si Faralu yang katanya akan kembali lagi ke desa. Jadi diceritakan ya, kalau dulu itu Faralu ikut neneknya pindah ke kota untuk mendapatkan pendidikan yang lebih bagus. Di saat itu, hati Kista pun sangat hancur karena satu-satunya cewek yang dia taksir malah pergi meninggalkan dirinya. Gak lama kemudian, Kista pun langsung mendatangi rumahnya si Faralu. Dia pun teringat kenangan kecilnya yang selalu ngintipin si Faralu dari balik tembok. Singkat cerita, malam harinya, acara pernikahan Anji dan Mangga pun digelar. Diperlihatkan juga, master yang sudah dianggap sebagai ayah mereka datang ke pesta itu. Namun perhatian si Kista langsung tertuju ke mobil yang mirip mobil di rumahnya si Faralu. Siapa nih matiin listrik? Bikin penasaran aja. Dan keluarlah si Faralu yang versi gede yang imut-imut manis weleh-weleh. Tapi di saat itu Faralu seperti tidak mengenal si Kistaya, sedangkan Kistaya malah mesem-mesem sendiri. Nah keesokan paginya diperlihatkan si Raju yang rasa terganggu dengan suara gedebrukan dari rumahnya si Anji. Nggak terima, Raju pun langsung marah-marah ke Anji. Lu ngotak dikit ngapa? Pagi-pagi udah joget-joget aja. Lagian kalian ini kan semua anak yatim piatu, ngapain juga pesta gede-gedean kayak gini? Ngelihat adik dan iparnya dihina sama si Raju, Kista pun langsung emosi. Dia pun langsung mengancam si Raju. Kalau aja ini orang masih cuap-cuap, tuh sempak akan dijejelin ke mulutnya si Raju. Kalau si Kista ya udah ngancam kayak gini, ya si Raju pun langsung peleret lah. Anji pun bertanya, kenapa si Kista ini harus sampai seemosi itu? Bagaimanapun juga, Raju itu adalah calon mertuanya si Kista. Tapi Kista nggak peduli, nggak ada orang yang boleh menghina keluarganya, khususnya Anji dan si Mangga. Nah, malam harinya diperlihatkan dua pasangan baru ini lagi melakukan proses lempar kembang-kembangan. Namun karena udah kemecer, Anji pun meminta semua orang untuk pergi. Ngapain pipis di sana? Mau lihat sebentar om, tusuk-tusukannya gimana? Udah keluar sana. Nah di lain sisi diperlihatkan Kista yang lagi dipijitin sama si Babli. Babli pun nanya, bos kalau emang kalian tuh saling jatuh cinta, kenapa pas hajatan semalam Faralu kok kayaknya nggak kenal ente ya? Gara-gara omongan si Babli itu, Kista pun jadi kepikiran. Kambingnya, pas si Anji dan Mangga lagi mau tanam-tanam ubi, malah ada yang gedor-gedor. Kista yang penasaran minta dianterin si Anji untuk ke tempat si Faralu, buat mastiin Faralu itu masih inget dia atau enggak. Lah Edan, ini cairan tipek udah di ujung pipa. Dah kak, besok pagi aja ya, dah pulang sana. Kampretnya pas udah menyodok-nyodok lagi, Kista kembali ngedor-ngedor. Yakin deh, besok aja ya bos. Dia itu pasti inget kamu kok, udah bengkok ini batang, dah pulang ya. Oh alah wedus, kenapa lagi nih kakak bangke? Gak jadi kok, gak jadi. Yaudah lanjutin deh.
Tapi kampretnya, pas udah mau tancap gas, si Mangga malah udah tepar duluan. Gagal deh malam pertamanya. Game over. Keesokan paginya diperlihatkan si Raju yang pergi untuk nagih utang. Di saat itu Anji dan si Kista pun langsung menyelinap masuk. Tapi pas ngeliat si Kista, si Faralo pun langsung ngamuk-ngamuk. Oh, ini toh Kista-Kista yang kemarin ngancam bapakku. Lah jelas saja si Kista diketawain habis-habisan lah. Master juga bilang agar si Kista itu segera menemukan calon jodohnya. Anji udah nikah, kakak-kakak angkatnya si Kista juga udah pada punya anak. Sekarang tinggal si Kista sama si Dasu yang belum. Besok pas Dasu pulang dari Dubai, dia rencananya akan dijodohin. Lah si Kista ini mau kapan? Di sini Kista pun berjanji, jangan panggil aku jagoan kalau aku nggak bisa jinakin itu si Faralu. Keesokan harinya ada anak kecil yang gedor-gedor rumahnya si Faralu. Dia bilang kalau Pak Raju lagi digebukin masa di sawah. Lah si Faralu pun langsung tank gembradak lah. Nah di luar Kista udah menunggu dengan sepedanya. Karena nggak ada orang lain, Faralu pun minta dianterin sama si Kista. Tapi ini orang emang somplak, boncengannya sengaja dilepas biar si Faralu bisa duduk di depan. Wangi benar, jos kosor-kosor. Kambingnya mereka itu muter-muter kampung dulu dan mamerin ke orang-orang yang ngetawain si Kista semalam. Pas sampai di sawah, Faralu pun bingung. Lah itu babeku kok nggak kenapa-napa ya? Dan baru deh si Faralu sadar kalau dia tuh udah kena prank. Abis itu, abis mesem-mesem, joget dikit-dikit bolehlah. Udahlah, nggak usah lama-lama. Nah, beberapa hari kemudian, dengan bantuan si Anji, Kista dan Faralu pun ketemu di gudang beras. Faralu pun bilang dia tuh pengen minta bantuan sesuatu ke Kista. Jadi, besok-besok kalau aku udah nikah, aku harus tahu kebiasaan suamiku dong. Kata pelayanku, cowok-cowok itu sering nonton bioskop setiap jam 5 sore. Aku penasaran, boleh ajak aku ke sana nggak? Jelas saja si Kista pun kaget lah, dia udah nganterin Faralu ke sana. Tapi dipikir-pikir daripada Faralu nonton bioskop sendirian, ya udah deh aku anterin aja. Keesokan harinya, Faralu pun dandan habis-habisan untuk nonton bioskop. Tapi si Faralu disuruh langsung ganti baju cowok. Bisa bahaya kalau sampai orang-orang tahu kalau Faralu itu cewek. Dengan penutup muka, mereka pun langsung masuk ke dalam bioskop. Nah, di dalam terlihat para cowok-cowok yang sebagian besar juga nutupin muka mereka. Faralu pun heran lah, ini film lawas biasa kok, kenapa para cowok-cowok pada nonton ini sembunyi-sembunyi ya? Namun Kista pun bilang, yang paling seru itu pas intermission. Dan benar aja, pas intermission dan lampu hidup, ada anak yang ketahuan lagi nonton film esek-esek itu. Ada juga bapak-bapak yang kegep, pokoknya gitulah. Dan akhirnya adegan yang ditunggu-tunggu pun diperlihatkan. Di saat ngeliat orang ewek-ewek, Faralu pun langsung jadi panas dingin. Dia yang udah mau cerit langsung minta pulang aja daripada banjir di sana. Untungnya pas pulang, si Kista ya cuma nganterin aja, nggak pakai mampir-mampir kemana dulu. Nah, di malam selanjutnya, Faralu pun kembali minta tolong. Kali ini dia pengen ngerasain pakai baju anak-anak gaul kota sebelum menikah. Jelas saja Kista pun kembali nggak setuju. Sekalian aja bu, nggak usah pakai baju kalau kamu pakai baju seminem itu. Tapi karena terus dipaksa, Faralu pun nggak punya pilihan lain. Ya, tapi dia juga seneng sih. Keesokan paginya, Faralu pun langsung dikasih baju gaul anak-anak cewek kota. Dan walah, ternyata pulun gendal-gendel ini cewek ya. Nah, malam harinya, Faralu pun langsung mandi junub dan dandan habis-habisan. Dia berharap akan diintipin lagi sama si Kista ya seperti biasanya. Tapi sampai malam banget, ini orang-orang brewokan nggak nongol-nongol juga. Karena penasaran, Faralu pun malah mendatangi si Kista yang lagi udut di jembatan. Dia bertanya kenapa si Kista nggak ngintipin seperti biasanya. Rupanya si Kista ini udah tahu Faralu pun akan dijodohin dengan lelaki lain. Kista marah, dia cuma dimanfaatkan si Faralu untuk senang-senang aja sebelum si Faralu itu nikah sama orang lain. Nah di sini akhirnya Faralu pun berkata jujur. Sebenarnya dia tuh udah jatuh cinta sama si Kista ya dari kecil. Faralu pun berharap Kista lah yang akan menjadi suaminya kelak. Dan malam itu mereka berdua pun saling cekikikan bersama. Keesokan harinya diperlihatkan rame-rame di depan rumah Master. Rupanya lagi ada acara perjodohan di rumah. Pendeta bilang kalau horoskop kedua belah mempelai itu sangat cocok. Rupanya yang mau dijodohin itu adalah si Dasu yang sekarang masih ada di Dubai. Master jelas saja seneng karena calon mantunya itu cantik bener. Tapi tak lama kemudian Kistaya pun datang dengan membawa si Faralu. Kistaya bilang ke Master, "Pak, seperti permintaanmu, aku membawa calon istriku untuk meminta restumu. Tolong restui kami, Pak." Dan seketika Master pun langsung bengong karena foto yang dipegang itu merupakan foto si Faralu. Rupanya yang akan dijodohkan dengan si Dasu itu adalah si Faralu ini. Jelas saja Raju pun ngamuk-ngamuk lah. Dia juga menghina si Kistaya sebagai anak yang gak tahu berterima kasih. Dari kecil udah dipelihara kayak anjing sama si Master, sekarang malah nusuk dari belakang. Namun Master yang melihat cinta di antara dua sejoli ini pun bilang,
Dia tidak keberatan bila Kistaya menikah dengan si Faralu. Lagian Kistaya itu udah dianggap sebagai anaknya sendiri. Jadi Raju dan Master akan tetap jadi besanan. Tapi Raju nggak mau dan nggak terima. Dia nggak sudi punya mantu anak yatim piatu miskin macam si Kistaya. Nah, pas sampai di rumah, Faralu yang udah bucin parah berniat untuk kawin lari aja sama si Kistaya. Raju pun mencak-mencak. Dia bilang kalau si Faralu itu anak yang nggak tahu berterima kasih. Karena Faralu tetap aja ngeyel, Raju pun mengancam akan gelantungan pakai leher kalau si Faralu masih aja pengen kawin lari. Sialnya, dingklik yang dibuat pijakan malah letoy. Alhasil, ini Pak D pun malah gelantungan beneran. Ngelihat itu, Faralu pun langsung gelantungin bapaknya. Lah mbak, kok malah digelantungin? Ya tambah modar toh ya mbak. Duh, film India emang amazing banget ya. Singkat cerita, Raju pun meninggal dunia. Di saat lagi sedih-sedihnya itu, Anji pun menyuruh si Mangga untuk berbicara dengan si Faralu. Intinya sih, karena sekarang Faralu sebatang kara, Faralu nggak perlu khawatir. Setelah menikah dengan si Kistaya, semuanya akan mereka tanggung. Tapi walaupun Faralu itu sangat mencintai si Kistaya, tapi si Faralu itu bimbang sebab kematian ayahnya karena tidak merestuinya bersama si Kistaya. Kalau dia menikah dengan si Kistaya, maka sama aja dia bahagia di atas kematian ayahnya sendiri. Tak terasa, waktu pun berjalan dengan cepat. 8 tahun kemudian, Kistaya masih aja setia menunggu si Faralu di depan rumahnya setiap hari, berharap Faralu membuka hatinya kembali. Nah, di kampung sebelah, diperlihatkan pemimpin kampung yang bernama Vera Badru. Alah, Badrun aja lah. Nah, si Badrun yang baru aja pulang dari luar negeri, langsung menyayat mukanya si Toyib dengan pisau jalu ayam. Nah, diceritakan juga, si Kisor yang pernah digebukin sama Kistaya itu adalah anak buahnya si Badru ini. Di sana juga diperlihatkan inspektur bernama Takur. Intinya sih, mereka itu lagi menggalang siasat untuk menjatuhkan Master dari kampung sebelah. FYI aja nih ya, orang-orang yang ngejar Master dulu itu adalah anak buah dari si Badrun ini. Tapi si Takur memperingatkan si Badrun, jangan gegabah menghadapi Master, karena di sana ada Kistaya. Takur pun menjelaskan kejadian 8 tahun yang lalu. Di saat itu, setelah Dasu nggak jadi dijodohin sama si Faralu, dia pun pulang ke India dan diantar sama si Sarmen pergi ke rumah temannya si Dasu yang bernama Babu. Nah, di kebun kelapa, dua sahabat yang nggak pernah ketemu ini pun saling ngobrol. Tapi si Babu malah bangke, dia malah songong. Tahu nggak kita, yang dulu selalu kamu incar itu loh ya, sekarang dia udah jadi istri gua coy. Cewek yang dulu jadi bahan fantasi col-colan lu itu, sekarang bisa gua naikin setiap hari. Mangapa aja ini sopir. Di saat si Babu cekikikan, Dasu pun langsung mengambil arit dan membacok leher Babu sampai kejet-kejet. Ya, si Sarmin pun langsung kicep lah. Dasu pun bilang, nggak akan ada yang bisa mengambil cewek yang aku sukai dan bertahan hidup lama. Nah, di mobil, si Sarmin pun jadi diem banget. Nggak lama kemudian, Dasu pun sampai di rumah. Dasu pun nanya, katanya pernikahanku dibatalin gara-gara si Kistaya ya. Tapi Master nggak mau ngebahas hal itu. Walaupun mereka berdua nggak menikah, tapi semua orang di desa tahu kalau Faralu itu udah jadi miliknya si Kistaya. Intinya sih, jangan pernah berharap untuk deketi si Faralu. Karena babenya selalu jembelain si Kistaya, Dasu pun jadi kesel. Ngehenya, ini anak durhaka malah berniat membunuh ayahnya sendiri. Untungnya, dia pun berhasil digagalkan oleh kakak-kakaknya. Ras dan Tarung pun bilang, daripada ngebunuh bapak, mending kamu ngincar si Faralu aja. Toh dia itu belum nikah juga sama si Kistaya. Gara-gara hasutan kakak-kakaknya itu, Dasu pun malah menyusup ke rumahnya si Faralu yang lagi habis mandi. Pas ketahuan, si Dasu pun malah tambah nepsong. Kambingnya, ini orang malah grepe-grepe si Faralu. Setelah pakai baju, Faralu pun langsung keluar dan geblokin si Dasu. Nah, pas mau ngusir si Dasu, si Anji malah ngeliat si Dasu yang kembali mau grepe-grepe calon kakak iparnya. Singkat cerita, dua kakak beradik angkat ini pun malah main kejar-kejaran dan gelut di tengah festival perayaan. Di saat si Anji dikeroyok sama anak buahnya si Dasu, Mangga pun mencoba memisahkan. Dia malah ikutan digituin. Di saat si Anji mau ditusuk pakai besi panas, Citra, anak si Anji pun langsung teriak, "Paman Kistaya!" Dan tiba-tiba Kistaya pun muncul. Nyalain udutnya kembali lagi dong, nggak ngotak. Udahlah, lihat diri aja, Kistaya dan si Anji yang ngamuk bareng-bareng. Nah, di saat udah dipisahkan, Kistaya pun nanya ke Anji, kenapa si Anji dan Dasu itu malah ribut. Tapi Anji yang ngeliat si Faralu, dia nggak bisa bilang dong kalau si Dasu itu habis ngelecehin si Faralu di depan umum kayak gitu. Tapi pas mereka mau pergi, si Dasu malah nendang lagi. Nggak cuman itu, dia juga ngelempar sepeda kebo. Tapi gara-gara itulah Kistaya pun kembali emosi lagi. Dan hasilnya, Dasu pun digebukin habis-habisan dan kabur ke Dubai lagi.
BTW sebelum lanjut, thanks dulu nih untuk Miss Laila Izzati yang udah ngirimin super thanks. Pokoknya deh. Lanjut. Kembali lagi ke masa kini, diperlihatkan kalau si Dasu digosipkan akan kembali ke kampung lagi. Dan benar aja, Dasu emang balik ke kampung setelah 8 tahun kabur ke Dubai. Nggak pakai babi bu, Dasu pun langsung bilang ke babenya kalau dia itu udah nyiapin hadiah besar untuk Kistaya. Nah di lain tempat diperlihatkan kalau si Mangga lagi pundung karena udah lama banget dia dan si Citra nggak pernah dibeliin baju baru lagi. Mendengar itu, Kistaya pun menyuruh adiknya ini untuk lebih perhatian sama keluarganya sendiri. Nah, pas Citra diajak jalan-jalan sama si Kistaya, paket keranda kiriman Dasu pun malah sampai di rumahnya. Jelas aja Anji pun ngamuk-ngamuk lah karena tahu ada yang ngirimin keranda atas nama Kistaya dan dirinya. Master yang tahu akan hal itu jelas saja ikutan marah, tapi Raj dan si Tarun malah membela adiknya. Intinya sih, kali ini mereka pengen balas dendam sama si Kistaya dan Master itu nggak boleh ikut-ikutan. Nggak lama kemudian, datanglah preman bayaran yang terkenal sangat kejam. Nah di sana Ras pun ngasih uang segepok untuk membunuh Kistaya dan si Anji. Tapi itu preman minta waktu buat ngobrol sebentar. Setelah ngobrol-ngobrol itu, preman pun bilang kalau Anji oke lah, tapi kalau Kistaya uang seberapa pun kita nggak bakalan mau deh. Dapat uang banyak tapi nyawa hilang mah sama aja bohong, rugi dong. Mendengar itu, Master pun cuma cekikikan karena rencana anak-anaknya pada gagal total. Nah di lain tempat diperlihatkan si Baskar dan si Anji yang lagi asik main ayun-ayunan. Baskar pun heran kenapa si Faralu itu masih aja belum bisa menerima cintanya si Kistaya. Terus kehidupan Faralu setiap hari tuh ngapain aja ya? Karena Baskar penasaran, Anji pun jelasin. Pagi hari dia tuh bangun bobo, siang harinya dia tuh masak, terus malam harinya minum-minum sampai pagi. Rupanya si Anji ini sering nemenin si Faralu minum-minum, sekaligus jagain si Faralu. Singkat cerita, mereka bertiga pun ngobrol sampai puas, tapi pas ngebahas si Kistaya, Faralu pun jadi malas. Nah di luar, Baskar pun kembali nanya, kalau kamu sering kesini gimana perasaan si Kistaya ya? Santuy, no orang lagi ndelik tuh di balik tembok, setiap malam dia pasti udah nongkrong di sana. Keesokan harinya di desanya si Badrun diperlihatkan ada sebuah perayaan. Di sana juga diperlihatkan Kumari yang membawa api doa. Tapi ada salah satu cowok celamitan yang liatin Kumari terus dengan nafsu mulu. Ternyata Kumari itu adalah putri dari si Badrun. Nah pas mau bilang tentang hubungannya dengan si Baskar, Badrun pun langsung ngamuk. Dia nggak sudi dengar nama orang yang selalu bersama dengan si Kistaya. Intinya si Badrun itu dendam bener sama si Kistaya. Kalau dia nggak bisa ngalahin Master dan si Kistaya, maka jangan panggil namanya Badrun. Beberapa hari kemudian, rumah Master pun didatangin banyak orang. Mereka membahas pertikaian Master dengan si Badrun. Apalagi si Baskar malah menjalin cinta dengan anaknya si Badrun. Gara-gara itu, dua desa pun terancam bentrok. Tapi Kistaya bilang, semua resiko yang akan terjadi menjadi tanggung jawabnya. Siang harinya, di tempat netral, dua belah desa pun dipertemukan. Sabar bos, bawaannya pengen tawuran aja. Intinya si dua kampung ini pun saling salah-salahan. Nggak lupa mereka pun membahas tentang cinta Baskar dan si Kumari. Di saat udah mau bentrok, Badrun pun bilang dia itu nggak akan mengizinkan anaknya menikah dengan si Baskar. Kalau mau pembicaraan ini berlanjut, Kistaya harus menyembah kakinya untuk meminta maaf duluan. Nah karena nggak punya pilihan lain, Kistaya pun langsung berjalan. Tapi pas mau menyentuh kakinya si Badrun, Anji pun langsung bersiul. Anji pun bilang, "Kak, udah beres semua." Ternyata pertemuan ini cuma sebagai pancingan aja. Di saat semua orang pada fokus di sini, si Kumari itu kabur bersama si Baskar. Kistaya pun juga bilang, secara hukum adat, cewek yang kawin lari dengan cowok desa kami, itu berarti nggak boleh diganggu-gugat, karena Kumari kabur itu dengan keinginannya sendiri. Mendengar itu, dua kakak beradik ini pun langsung jalan dengan keren. Habis itu, acara pernikahan Kumari dan Baskar pun digelar dengan sangat meriah. Aslinya sih ini joget-joget ya, tapi karena durasinya bakalan kepanjangan, skip aja ya. Nggak ada kendal-kendulnya juga kok. Nah pas pulang kondangan, Faralu pun malah diikutin sama si Dasu. Jengkel dipepet dan digodain mulu, Faralu yang sekarang barbar langsung ngeluarin batang besi dan mengancam si Dasu. Ngeliat ini cewek jadi barbar bener, Dasu pun langsung kabur. Keesokan harinya diperlihatkan si Badrun yang membakar foto pernikahan Kumari. Ngepetnya, karena punya musuh yang sama, Dasu pun malah memilih bergabung dengan si Badrun. Nah di lain sisi diperlihatkan si Baskar dan si Anji sedang di toko pakaian. Keingat omongan Kistaya, si Anji ini pengen ngebeliin baju baru buat si Mangga dan si Citra. Nah pas mau pulang, Anji pun lihat ada woro-woro perilisan film baru. Karena Anji tuh ngefans bener sama ini film, dia pun langsung ke bioskop untuk nonton. Aslinya sih si Baskar udah ngajak pulang, tapi si Anji bilang harus dan kudu nonton film itu dulu. Untungnya pas mau ngambil udut yang jatuh, Anji ini lolos dari bacokan orang. Tahu dia lagi diburu orang, Anji pun langsung siap siaga. Nggak lupa dia ngelindungin si Baskar. Singkat cerita, karena dikepung banyak orang, Anji pun harus ditikam sana-sini. Nah di luar, Anji pun masih mencoba melawan.
Tapi berkali-kali dia dihujami pisau oleh si Dasu. Di saat udah sakratul maut, Dasu pun bilang dia tidak akan membunuh Anji karena dia punya hutang budi sama si Anji. Jadi dulu itu pas mobil Master kecelakaan, Anji lah yang menggendong si Dasu sampai ke rumah sakit. Wah, ternyata nyelamatin si Anji. Yuk pulang yuk. Tapi bohong. Si Dasu ini pun langsung menikam si Anji dengan keji. Dasu bilang kalau orang punya harapan untuk hidup, maka kematiannya akan lebih menyakitkan. Nggak cuman itu, Dasu juga bilang kalau dia akan pergi menemui si Mangga dan si Citra. Tak lama berselang, Kistaya dan Baskara pun datang. Anji pun langsung dimasukin ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Nah, di dalam mobil, Anji pun berterima kasih karena Kistaya sudah menjadi kakak yang terbaik untuknya. Sebentar lagi, dia akan bertemu dengan emak. Anji juga meminta kakaknya itu untuk menjaga Mangga dan si Citra. Di akhir hayatnya, Anji pun bersiul dan dia pun menghembuskan napas terakhirnya. Tak lama berselang, Kistaya pun sampai di rumah. Dia pun langsung ngasihin baju yang dibelikan oleh si Anji. Citra jelas saja girang bener karena dia dibeliin baju sama ayahnya. Tapi setelah itu, senyumannya pun menjadi tangisan ketika jasad Anji dibawa pulang ke rumah. Tak lama berselang, Master pun datang. Melihat warga yang marah, Kistaya pun langsung menyuruh si Master untuk pulang aja. Di sana, Master pun merasa bersalah dan marah atas kematian si Anji. Setelah proses kremasinya si Anji, Faralu pun merasa sedih. Dia pun sadar kalau Kistaya itu pasti akan membalas dendam. Nggak pakai lama, dia pun langsung mendatangi si Kistaya yang masih duduk termenung di sebelah kremasiannya si Anji. Di sana, Faralu pun langsung melemparkan payungnya, yang ternyata itu adalah parang. Faralu meminta si Kistaya untuk berjanji, jangan sisakan orang yang telah membunuh si Anji. Tapi tolong Kistaya jangan mati. Di lain sisi, Master menyuruh semua anaknya untuk segera kabur ke luar negeri. Di kondisi seperti ini, Master tidak yakin bisa menahan Kistaya lebih lama. Tapi si Dasu bangke nggak peduli. Dia emang berniat membunuh si Kistaya di saat lemah-lemahnya kehilangan si Anji. Nah, di kantor polisi, Faralu pun menemui si Takur. Faralu pun bilang kalau dia itu udah tahu kalau si Takur itu dapat uang tutup mulut atas kasus pembunuhannya si Anji. Takur yang udah kedesak pun bilang mau Faralu ngapain pun dia tetap aja nggak akan membuka kasus kematian si Anji. Tapi niat kedatangan Faralu ke sana itu bukan karena itu. Dia pengen Takur juga melakukan hal yang sama ke Kistaya. Kalau Kistaya membunuh orang, jangan ditangkap. Faralu pun langsung ngeluarin uang segepok. Kurang? Nyoh. Udah bu, udah. Ini udah lebih dari cukup untuk nyawa satu orang. Tapi Faralu pun bilang dengan mantap, siapa bilang ini untuk satu orang? Nah, di lain tempat, Kistaya pun langsung menuju lapangan untuk duel dengan si Dasu. Ketika anak buahnya si Badrun maju, mereka pun langsung didudut sama malaikat maut. Sialnya pas udah mau menang, fokus Kistaya malah teralihkan ke Baskar yang berhasil ditangkap. Sialnya lagi, tuh matanya Kistaya ditaburin bubuk cabe. Tapi tenang, walaupun matanya tertutup, Kistaya pun berhasil mengalahkan satu persatu anak buahnya si Badrun. Kurang jagoan apa lagi nih orang? Dengan memanfaatkan suara para preman ini, Kistaya pun langsung mempelokoto orang-orang bangke ini dan jadi bangke beneran. Sadar akan hal itu, Dasu pun menyuruh anak buahnya membunyikan lonceng. Alhasil Kistaya pun jadi kebingungan. Di saat itu Dasu pun malah ngeplakin Kistaya sampai puas. Setelah Kistaya udah tumbang, Dasu pun menceritakan betapa puasnya dia membunuh si Anji. Di saat udah mau menyerah, ada sapi yang tiba-tiba nyerodok hingga air pun mengalir. Gara-gara itu, Kistaya pun berhasil ngelap matanya yang kelilipan bon cabe dan bisa melihat lagi. Ya udah deh, Dasu pun langsung dibuat mainan sama si Kistaya. Di saat si Dasu lagi diontang-anting, Kisor pun laporan ke Master. Dia bilang kalau Master nggak mencegah Kistaya, maka semua anak-anak Master akan mati dibunuh sama si Kistaya. Namun di sini Master sadar benar, walaupun dia datang sekalipun, Kistaya tidak akan berhenti sampai dendamnya terbalaskan. Nah, di saat akan membunuh si Dasu, Kistaya pun bilang, aku punya hutang budi sama Master, maka dari itu aku tidak akan membunuhmu sekarang. Tapi setelah udut, Kistaya pun langsung nancepin tuh parang ke dadanya si Dasu. Gimana, enak gak punya harapan hidup? Ini yang dirasain si Anji sebelum kematiannya. Dan Dasu pun tewas ketika. Melihat itu, Badrun pun langsung jiper dan membebaskan Baskar dan Kumari. Malam harinya, Kistaya pun langsung mendatangi rumah Master. Dia meminta maaf karena telah membunuh si Dasu. Tapi itu semua terjadi karena si Dasu duluan lah yang membunuh si Anji. Di saat Master memeluk Kistaya, dia bilang, semua anakku mati, termasuk kamu. Dan Master pun langsung menujamkan belatinya ke tubuhnya si Kistaya. Melihat itu, warga desa pun langsung emosi dan mereka pun berniat membantai si Master. Tapi Kistaya malah melarang semua orang untuk maju. Kalau ada yang berani menyentuh Master, maka tuh orang harus berhadapan dengan dirinya.
Kistaya pun bilang kalau Master itu sudah dia anggap sebagai ayahnya sendiri. Nah, di saat itu, tiba-tiba Ras dan Sitaron pun malah nongol. Master yang lihat itu pun langsung menyesal, karena dia kira semua anak-anaknya itu telah dibunuh sama si Kistaya. Di saat terakhir, Faralu pun datang. Dia memohon kepada Kistaya agar jangan mati. Dia berjanji akan menikahi si Kistaya. Di sini, Kistaya pun merasa puas. Dia tidak punya penyesalan, walaupun harus mati sekalipun. Karena untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, Faralu berkata jujur dengan cintanya. Dan Kistaya pun tewas di pelukan Faralu. Bentar nih. Ada yang nyempil nih. Nggak jadi mati. Lah, nggak jadi mati ternyata. Kistaya masih hidup. Mana sekarang diperlihatkan udah punya anak lagi. Udah lah, tamat. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur. Kalau kalian suka, silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau ada yang mau ngasih super thanks, tinggal klik aja tuh yang di bawah. Terima kasih udah nonton sampai di detik ini. Om Breoks pamit dulu dan Pirmilatin.